Sesungguhnya hanyalah orang yang beriman itu alladzina, yaitu orang yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar, berguncang. Jadi ada rasa di dalam hati itu beda ya. Karena orang yang munafik itu disebut nama Allah tuh tidak ada getaran apapun, tidak ada guncangan apapun, lempeng-lempeng saja, mereka tidak ada efek sama sekali. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku sekalian. Gimana, jelas, Beb? Jelas, A. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rekan-rekan sekalian, kembali siaran ini dipancarkan dari Malaysia karena posisi A di sini sekarang, Masya Allah. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, kita di surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4 ya. Karena ini ayat yang sangat penting untuk mengetahui kualitas keimanan kita. Kalau ada, mari kita buka sama-sama suratnya. Ya. Ada surat. Ya, ketemu nggak kawan-kawan? Ya. Surat Al-Anfal ayat 2 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minunal haqqa darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Rekan-rekan sekalian, ini ayat yang sangat penting untuk mengukur tingkat keimanan kita dan untuk mengetahui apakah apa caranya supaya iman kita meningkat ya. Sesungguhnya innamal mu'minun, sesungguhnya hanyalah orang yang beriman itu alladzina, yaitu orang yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar, berguncang. Jadi ada rasa di dalam hati itu beda ya. Karena orang yang munafik itu disebut nama Allah tuh tidak ada getaran apapun, tidak ada guncangan apapun, lempeng-lempeng saja, mereka tidak ada efek sama sekali. Tapi bagi orang yang beriman itu kalau disebut nama Allah tuh ada getaran, ada guncangan, ada sesuatu yang membuat takut. Dan wa idza tuliyat alaihim, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Quran, ayat-ayatnya, jadatum imana, mereka bertambah keyakinannya kepada Allah itu nambah imannya. Jadi kalau ingin nambah iman ya salah satunya harus memperbanyak tadabbur Al-Quran. Bukan hanya membaca, tetapi tadabbur ya, Al-Qur'annya dibaca sambil ditafakuri, sambil direnungkan, sambil dirasa-rasakan. Nah, itu bisa nambah iman.
Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang-orang munafik itu tiada satupun yang mempengaruhi hati mereka. Disebut nama Allah, disebut ayat-ayat Allah, bahkan orang yang hatinya mati disebut nama Allah tuh malah jadi seperti yang sebel begitu, tidak suka apapun yang membuat dekat dengan Allah. Nah, orang yang beriman itu kalau dengar nama Allah tuh makin kuat iman, makin berguncang. Makanya kalau ada yang mau berbuat maksiat, diingat, ingat Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Nah, orang yang diingatkan seperti ini kemudian berhenti, itu ciri-ciri iman tuh. Ada orang yang 3 yang masuk ke guha, kemudian dia tertutup guanya, lalu oleh batu ya, dengan qadarullah, satu di antaranya itu berdoa dengan tawasul amal, yaitu dia pernah naksir seseorang, keponakannya, lalu keponakannya ini dalam kesulitan, berat, lalu minta tolong dan mau ditolong asal menyerahkan dirinya. Nah, pada waktu sudah pasrah gitu karena tidak ada jalan, karena perlu sekali pertolongan, tapi ketika mau berbuat maksiat dikatakan takutlah kepada Allah, dan orang ini berhenti dari perbuatan rencana berbuat maksiatnya, lalu mengatakan, ya Allah, saya tidak jadi berbuat maksiat karena Engkau. Dan itu doanya menjadi sangat mustajab, artinya orang yang berhenti berbuat maksiat karena takut ke Allah itu menjadi orang yang disukai Allah. Makanya batu di gua itu akhirnya terbuka, salah satunya adalah karena doa orang yang takut kepada Allah sehingga dia berhenti dari berbuat maksiat. Nah, yang kedua yaitu ciri khasnya orang yang beriman itu adalah ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Ini rekan-rekan, kita baca Al-Quran sering bagus ya. Setiap orang baca Quran, satu huruf itu diganjar satu kebaikan kali 10. Ini bagus, makin banyak makin bagus kalau ikhlas ya. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran dan tadabbur ayat-ayatnya, kita berusaha pahami sesuai dengan kaidah yang benar ya, terjemahnya minimal dari terjemah yang bisa dipertanggungjawabkan, maka kita akan dapat hadiah tambahan yaitu hidayah, petunjuk Allah. Dan inilah tuliyat alaihim jadatum imana. Jadi kita harus meningkatkan dari kebiasaan membaca Al-Quran hanya membaca bahasa Arabnya saja, kita harus tingkatkan dengan berusaha memahami. Ini akan nambah iman. Itu sebabnya juga ada yang sering membaca Quran tapi kok akhlaknya belum begitu berubah, ketenangannya belum begitu terasa, pribadinya belum begitu meningkat. Mengapa? Karena sangat boleh jadi membaca Al-Qurannya belum ditambah dengan tadabbur, berusaha memahami ayat-ayat tersebut. Ada orang yang hanya 1-2 ayat saja sudah menggugah hidupnya, sangat berubah. Itu dahsyatnya Al-Quran. Misalkan tentang rezeki, ada orang yang sedang bingung rezeki, lalu dia baca surat Hud ayat 6. Tiba-tiba dia menjadi sangat yakin dengan rezeki tersebut. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata yang ada di bumi ini illa kecuali Allah yang jamin rezekinya. Allah tahu di mana tempat penyimpanannya dan semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Nah, satu ayat ini surat Hud ayat 6 bisa menggugah hidup seseorang. Bisa membuat semangat mencari rezekinya, semangat menjemput rezekinya jadi semangat amal soleh ya, bukan semata-mata untuk uang. Nah, oleh karena itulah rekan-rekan sekalian, jadi kita coba tingkatkan bagi yang ingin imannya meningkat, yaitu dengan tadabbur Quran. Kita baca terjemahnya lebih baik, kita baca tafsirnya yang ada yang ringan dan yang sederhana di Al-Quran itu, di
Quran sekarang banyak tafsir-tafsir yang kita coba ya, walaupun kita tidak sebanyak biasanya 1 juz, setengah juz, tapi tidak ada salahnya kita tingkatkan 10 ayat, tapi paham. Surat Al-Baqarah itu 286 ayat. 286 ayat, kalau sehari 10 ayat dengan tadabbur yang baik, ini kita akan 1 bulan ya. Sedangkan di dalam surat Al-Baqarah itu ada 80% kosakata, kurang lebih begitulah ya. 80% kosakata dalam bahasa Arab yang ada di Al-Quran ada di surat Al-Baqarah. Kalau kita terus belajar menerjemahkan dengan baik, ya, lalu dibimbing oleh orang yang bisa menjelaskan dengan baik, insya Allah 1 bulan itu sangat membantu. Sehari 10 ayat ya, 10 kali 30 kan 300 ya. Sedangkan surat Al-Baqarah 286. Ini akan menolong kita menikmati Al-Quran dengan baik. Ayo rekan-rekan sekalian, bagi yang merasa imannya ingin dikuatkan, perbanyak interaksi dengan Al-Quran dan tadaburi. Tidak hanya sekedar membaca huruf Arabnya, itu pun baik, tetapi ada yang lebih baik, yaitu mentadaburi. Karena iman itu menguat dengan interaksi dengan Al-Quran. Ya, ini surat Al-Anfal tadi yang menyampaikannya, bahwa Allah itu akan menambah iman seseorang dengan tuliyat alaihim jadatun iman. Dibacakan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah, yang tentu ini harus dengan niat untuk nambah yakin ke Allah dan dengan benar-benar ya, beda lah, pokoknya beda. Siapapun yang membaca Al-Quran dengan ingin tadabbur 1, 2 ayat, 3 ayat atau lebih, tapi sungguh-sungguh karena ingin menguatkan iman, nanti Allah akan membimbing kita lebih paham dan lebih kuat iman kita, insya Allah ya. أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يدايا نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي